Kita lanjutkan dialog. Kalau berbicara mengenai ketokohan, tadi Mas Seno juga sempat mengatakan bahwa ini bukan sekedar mesin partai politik saja gitu, meski penandingnya itu 7 parpol, tapi PDI Perjuangan tetap pede. Nah, artinya untuk faktor ketokohan sendiri, apakah sudah ada perbincangan komunikasi dengan PKB dengan nama-nama yang akan dipasangkan? Ada yang terlontar pasangan antara Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan Tri Risma. Ini posisinya seperti apa nih? Atau terbalik? Atau bagaimana Mas Seno? Baik, Mas Seno bisa mendengar suara kami? Baik, seperti ada masalah komunikasi Mas Seno, kita perbaiki dulu ya. Sebelum kita mengulik-ngulik ke Mas Seno. Oke, baik Mas Seno. Baik, kita ke Mas Suko terlebih dahulu. Mas Suko, kalau misalnya kita berbicara mengenai ketokohan, artinya kalau misalkan PDI Perjuangan ini jadi bergabung dengan PKB, sosok yang muncul itu Kiai Haji Marzuki, artinya akan seperti apa ya Mas Suko? Ya, saya kira Pak Marzuki memang orang yang sangat berpengaruh ya, dan di dalam digital presence yang kami teliti itu cukup kuat ketika waktu itu beliau berseberangan misalnya dengan NU misalnya, dia menjadi tokoh. Tetapi pergerakan terakhir saya belum melihat, karena menurut saya salah satu keputusan itu seperti Mas Riza tadi bilang banyak faktor dan momentum. Nah, momentum dalam 5 tahun terakhir ini dominasi Bukoviva dan Pak Emil itu cukup kuat karena beliau petahana incumbent. Nah, problemnya memang kemudian apakah mesin politiknya cukup juga mengantarkan, karena walaupun banyak, tapi kan Bukoviva juga bukan tokoh parpol, Pak Emil juga kekuatan Demokrat kecil, itu yang menjadi perbincangan. Nah, ya apakah partai juga sulit, itu jadi persoalan. Tetapi Pak Marzuki dan Bu Risma itu memang tokoh-tokoh yang merepresentasikan Jawa Timur cukup bagus. Bu Risma di kalangan terutama di Surabaya Raya ya itu. Tetapi kemudian Pak Marzuki di kalangan Nahdliyin itu cukup kuat. Sementara kan di Jawa Timur kan banyak santrinya. Nah, hitungan-hitungan ini saya kira yang tidak bisa dilihat hanya dengan berasumsi kekuatan misalnya Kim non Kim misalnya. Jadi karena dari awal saya katakan bahwa wilayah Jawa Timur itu ada 5 atau 6 subkultur, dan khususnya Bukoviva itu juga punya kekuatan sendiri, meskipun beliau tidak berasal dari parpol, tapi sebagai ketua muslimat saya kira pengaruhnya dominasinya luar biasa di Jawa Timur. Artinya ini ya serba banyak kebetulan. Tetapi kalau melihat waktu yang sangat pendek ini, saya kira memang masih seharusnya saya katakan Bukoviva cukup kuat ya, dan cukup tangguh lah kira-kira. Nah, tergantung nanti Bu Risma ini pasangannya dengan siapa nanti. Baik, Mas Seno, ini artinya kalau misalkan PDI Perjuangan berkomunikasi dengan PKB dan akhirnya bersatu begitu, artinya untuk utak-atik nama akan seperti apa? Tri Risma hari ini bersama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, atau terbalik gitu? Kiai Haji Marzuki Mustamar yang menjadi calon gubernur, kemudian Tri Risma yang menjadi calon wakil gubernur. Ya, ini kan masih menajamkan opsi-opsi. Artinya komunikasi politik dengan siapapun, termasuk misalnya yang terakhir dengan PKB, itu adalah untuk menajamkan simulasi atas nama-nama itu. Belum ada keputusan definitif, iya. Tapi kalau konsepnya adalah dengan PKB, sebenarnya ini kan kayak CLBK aja, Mbak. Cinta lama bersemi kembali. 2018 atau Pilgub Jatim yang lalu juga PDI PKB, gitu. PKB PDI dengan calon Gus Ipul dan Mbak Putih pada waktu itu. Sehingga untuk bicara tentang kesamaan sejarah itu, saya rasa tidak akan sulit untuk menemukan atau menentukan komposisi yang pas antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hanya tunggu waktu saja, dan sebentar lagi saya rasa itu akan segera akan ada pengerucutan definitif. Tetapi betul saya rasa bahwa memang pilkada ini multivariabel. Ketokohan menjadi satu hal yang penting, yes. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah konsolidasi mesin partai pun juga selama ini kalau mau lihat dari situ, perspektif itu
PDI Perjuangan juga sangat solid kok di Jawa Timur. Artinya kami berhasil melahirkan banyak kepemimpinan muda di daerah-daerah, dan itu berkat kerja politik yang serius dari mesin partai yang kami lakukan selama ini. Gitu. Nah, ini calon pemimpin daerah yang muda-muda ini kan besok akan bertarung lagi nih. Di Trenggalek itu masih sangat muda, kemudian di Gresik, kemudian di mana lagi di Ponorogo, di Surabaya, ini calon-calon pemimpin muda yang incumbent yang itu punya kekuatan politik juga di masing-masing wilayahnya, dan ini besok adalah pilkada serentak yang mana ini akan jadi satu tarikan nafas antara cagupnya dengan calon-calon bupati dan wali kota yang bertarung. Jadi kami rasa secara mesin politik pun kami juga tidak kosong-kosong amat gitu. Kami melakukan kerja politik yang serius selain misalnya dengan ketokohan calon yang kami akan usung nanti, siapapun namanya itu ya, mau Bu Risma, mau Pak Aswar Anas yang muncul misalnya, bahkan ada nama usulan Pak Pramono Anung, ini kan nama-nama lagi kami godok. Tetapi keduanya kami pertimbangkan secara serius variabel-variabel itu, karena Jatim ini daerah yang sangat strategis kalau bicara tentang menghubungkan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga pemimpin yang tampil harus pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu melaksanakan program-program kerakyatan dengan visi geopolitik global. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza tadi sempat disinggung ada masalah soal petahana. Ini kan yang didukung oleh Gerindra kan petahana. Sebenarnya bacaan elektabilitas petahana atau kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap petahana sekarang seperti apa sih, Bang? Ya, jadi kita tahu ya Mbak Khofifah ini kan memang bukan sekedar warga daripada Jawa Timur, tapi juga Ketua Umum Muslimat NU ya kan, dan juga Mas Emil Dardak. Jadi memang pasangan ini pasangan yang tidak hanya merepresentatifkan warga Jawa Timur, tapi pasangan yang sangat dikenal, apalagi Mbak Khofifah dulu sebelumnya kan pernah berkompetisi dengan Pak Dekaro ya, luar biasa ya, sekalipun kalah tapi tipis itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat dikenal dan terlebih kinerjanya sangat baik di Jawa Timur dan orangnya sangat sederhana. Mbak Khofifah melayani, jauh dari urusan korupsi ya. Kinerjanya baik. Mas Emil juga pasangan yang sangat cocok ya. Jadi kadang kalau kita pilkada-pilkada, mohon maaf, di seluruh Indonesia banyak sekali pasangan gubernur, bupati, wali kota itu antara kepala dengan wakil ini nggak ketemu tuh sering begitu. Nah sementara ini pasangan yang baik, pasangan yang harmonis, pasangan yang mesra lah kira-kira begitu. Jadi bagi kami tidak ada pilihan, ini pilihan yang memang terbaik lah. Tidak hanya mereka memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat ya, di Jawa Timur, berkinerja baik, tapi juga memberikan kontribusi dalam pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Dan insya Allah nanti di 27 November pasangan ini akan memenangkan kembali pertarungan kompetisi di Pilkada Jawa Timur. Insya Allah nanti ya saya kira partai-partai akan berpikir ulang lah ya untuk tampil. Kalau bisa ya udah sama-sama lah ya, gabung aja dukung Mbak Khofifah. Undangan terbuka gitu ya. Karena masih ada PKB yang belum memutuskan, PDIP sendiri juga belum, Nasdem ya, P3 kan sudah bergabung. Iya. Oke.